Setelah berhasil mengendalikan inflasi, nama Ali Wardana mulai dikenal di dunia internasional. Ali dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik di dunia atas prestasinya dalam mengembalikan stabilitas ekonomi nasional. Pada September 1971, ia terpilih sebagai Ketua Board of Governors Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk periode 1971 hingga 1972. Comprehensive reform that had been envisaged was not feasible in the period. Di dunia ini ada pertarungan antara negara berkembang dan negara maju. World Bank adalah alat dari negara maju. Semua presiden dari World Bank harus Amerika. Semua yang IMF harus Eropa. Jadi pertarungan adalah bermacam-macam saran usul ya, yang selalu menumbuhkan ketergantungan negara berkembang kepada negara maju melalui World Bank dan IMF. Jadi kalau rapat gubernur macam-macam, timbul rasa berontak itu. Era 70-an adalah titik balik perekonomian Indonesia. Ali Wardana membawa Indonesia menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Asia. Ekonomi terus bertumbuh, ekspor meningkat, kebijakan disiplin fiskal yang dibawa Ali Wardana pun berjalan dengan efektif. Indonesia semakin diuntungkan dengan kenaikan drastis harga minyak mentah dunia yang disebabkan oleh fenomena oil boom. Fenomena ini dimanfaatkan oleh negara-negara penghasil minyak seperti Iran dan Nigeria untuk menguatkan mata uang. Namun, Ali Wardana memandang dengan cara yang berbeda. Disinilah kualitas seorang Ali Wardana terlihat. Ia mencium gelagat tak menyenangkan akibat kelimpahan rezeki oil boom. Bencana itu diistilahkan oleh majalah The Economist sebagai Dutch disease. Ketika terjadi oil boom, komoditas boom, itu ekspor kita naik. Karena kita kan memproduksi ekspor, memproduksi komoditas. Kalau ekspor kita naik, orang beli barang kita kan. Kalau orang beli barang kita, akibatnya nilai tukar rupiah kita menguat. Kalau nilai tukar rupiah kita menguat, akibatnya barang kita jadi mahal. Karena dolarnya jadi murah kan? Karena itu yang terjadi, ekspor industri manufaktur kita jadi kehilangan daya saing karena harganya mahal. Ya, karena kenaikan harga minyak itu yang disebut sebagai Dutch disease atau penyakit Belanda. Ali bergerak berbeda dengan negara penghasil minyak lain. Penghasilan dari minyak dia gunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan manufaktur. Ali juga mengajukan devaluasi, rencana yang sempat mendapat keberatan dari sejumlah menteri non-ekonomi dalam kabinet. Reports from Geneva tonight that OPEC ministers seem to be making progress in their attempt to stop the free fall of oil prices. 1986. Saat harga minyak dunia jatuh, Dutch disease benar-benar terjadi. Sebagian besar negara penghasil minyak seperti Irak, Nigeria, dan Venezuela berada di ambang kebangkrutan. Namun di tengah kekacauan tersebut, perekonomian Indonesia tetap stabil. Prediksi Ali Wardana terbukti presisi. Tidak bisa lagi tergantung hanya kepada penerimaan minyak. Jadi kemudianlah dilakukanlah reformasi perpajakan 83 atau 84, saya kalau nggak salah. Ya, dari situlah kemudian peran dari pajak menjadi sangat penting. Dalam pengelolaan organisasi, Ali Wardana melakukan perubahan besar-besaran di tubuh Kementerian Keuangan dan sempat menutup Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kalau dia lihat bahwa korupsi sudah sangat mendarah daging dan institusinya udah nggak bisa diharapkan, udah bubarin aja. Itu Bea dan Cukai diganti dengan SCS. Jadi artinya beliau tahu betul dan seorang yang punya leadership yang luar biasa. Jangan lupa waktu itu usia Pak Ali Wardana masih sangat muda. Kalian akan lihat ya, dia kalau tidak salah is not even 40. 30 something. Jadi kalau waktu saya jadi Menteri Keuangan 42 tahun dulu, beliau lebih muda dari saya. Ke Tanjung Priok, melihat bagaimana Priok itu begitu sangat menjadi sumber masuknya barang-barang yang kemudian semua pihak menggunakan sebagai tempat penyelundupan. Keputusan beliau untuk membubarkan Bea Cukai itu adalah sesuatu yang sangat fenomenal, suatu shock terapi. Dan memang dengan
dilakukan itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai melonjak tinggi banget gitu. Itu artinya kan selama ini ya kita punya uniform, tapi mereka tidak mengumpulkan untuk negara tapi untuk masing-masing oknum gitu. Nah, ini yang memberikan pembelajaran yang luar biasa. Tapi lesson learned, beliau adalah seorang yang punya vision sangat jelas, punya strategi, punya leadership, dan punya nyali kalau bisa dikatakan, guts. Karena banyak orang yang bisa saja punya segala macam tapi dia nggak punya guts. Dan dia punya determinasi. Selama menjabat, Ali tak pernah memanfaatkan jabatannya sebagai menteri atau kedekatannya dengan Presiden Soeharto untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Ke kita, Bapak selalu menekankan satu hal. Yang ada itu adalah seorang menteri, tidak ada yang namanya ibu menteri, dan tidak ada yang namanya anak menteri. Jadi oleh karena itu kalau mungkin ditanya, saya dengan kakak, adik, berapa sering ke lapangan banteng misalnya gitu, mungkin bisa dihitung pakai jari gitu. Hal-hal yang urusannya kehidupan pribadi itu tetap pribadi gitu, dan yang kehidupan kantor ya tetap kantor. Ya itu prinsip beliau begitu gitu, dan anak-anaknya pegang teguh lah hal itu ya. Sekarang ini ya karir saya di perbankan gitu ya, dan perbankannya juga swasta terus gitu, nggak pernah pemerintah. Kakak saya juga dulu begitu, almarhumah. Adik-adik saya ya sekarang tadi saya sebutkan mereka tinggal di luar negeri ya, mereka usaha sendiri gitu lah. Jadi sama sekali nggak ada kaitan atau tidak dalam tanda kutip menggunakan apakah koneksi atau apa begitu ya, kira-kira begitu. Jadi kita memang dididiknya untuk hidup secara normal saja gitu. Nah, karena dia juga akademisi gitu, tentunya Bapak juga menekankan pendidikan gitu ya, sekolah gitu, karena dia selalu bilang bahwa apa yang dia bisa tinggalkan untuk anak-anaknya adalah pendidikan gitu. Pada 14 September 2015, Profesor Ali Wardana tutup usia. Walau telah tiada, jasa-jasanya akan selalu dikenang sepanjang masa. Selamat jalan, arsitek ekonomi Indonesia.